Satu Bu, ya, meningkatkan wisata. Berarti asumsi Ibu nilai tukar rupiah kita, dolar semakin menguat, rupiahnya semakin banyak, mind blowing Mbak. Statement Bapak itu sungguh-sungguh di luar pemikiran saya itu, mental lebih murah daripada barang jadi Mbak. Kalau Bapak CPO atau minyak sawit itu dikemas menjadi minyak goreng dengan minyak yang masih mentah, saya sepengetahuan Pak saya, maaf saya kan bukan orang pinter Pak, lebih mahalan minyak goreng. Kita cari lagi dari news, tetap Facebook ya. Para pejabat di tingkat lingkungan apa sih ini? Para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAD memiliki kode malaikat termasuk Slimi Karim. Kode malaikat disematkan kepada pejabat tinggi terkait jatah mingguan 100 juta yang dibagikan tiap Jumat. Uang tersebut diduga dari pengurusan izin tinggal warga negara asing. Komisi KPK telah menetapkan Wakil Menteri IMIPAS Slimi Karim sebagai tersangka langsung ditahan. KPK menyebut Slimi menerima jatah rutin 100 juta setiap pekan dari praktek tersebut. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan uang jatah merupakan uang hasil pemerasan yang bersumber dari biro jasa maupun WNA. Dari news. Ya, gimana ngomongnya? Kalau pemerasan, bahasanya kalau pemerasan itu berarti tiap WNA pengurusan paspor atau apa ada biaya tambahan kali Pak, dan itu dikumpulkan terus tiap Jumat ayo store 100 jutaan. Gimana ya ngomongnya? Kalau saya sih ya ketangkep ini apes. Sekarang gini deh, di mana yang tidak ada permudahan lah, peluang-peluang permudahan, logikanya seperti itu ya. Contoh SIM atau apapun itulah, ada kan permudahan calo-calo atau apa yang bisa mempermudah, mempercepat untuk ya mempercepat. Tapi kan kalau lebih cepat kan pasti ada biaya. Contoh kayak jalan nasional atau jalan biasa lah kayak bahasanya, itu lebih murah, gratis. Tapi ketika menggunakan tol maka ada biaya tambahan. Keuntungannya adalah waktunya makin pendek, efisiensi waktu, membeli waktu. Mungkin WNA ini membeli waktu, mempercepat, dan sudah masuk ketika udah ngumpul ya waktunya ngambil ya, ya seharusnya diberantas Pak praktek-praktek itu. Tapi kondisi Indonesia sekarang hal itu sudah diwajarkan. Berarti Bapak apes, itu aja. Masa sih nggak ada yang melakukan permudahan ini di Indonesia? Saya rasa sih banyak. Oke, next. Facebook Bali Express. Ada apa dengan Danantara? Terkuak alasan mengejutkan, laporan keuangan masih misterius.
Nah bilangnya Danantara terbentuk untuk mengakomodir BUMN, dan terbaru mereka memasukkan memutar uang atau membeli saham-saham, beberapa saham emiten, ya kebanyakan sih BUMN. Tetapi yang sangat disayangkan itu adalah pembagian dividennya sangat tinggi, hingga perusahaan yang terakumulasi atau terdapat sahamnya dari Danantara mengeluarkan dividen lebih besar dari biasanya. Bagus, cuman kan logikanya kalau perusahaan mengeluarkan dana segitu besar, maka dia tidak ada space untuk pengembangan perusahaan. Dan kalau menurut saya sih kurang sehat, Pak. Saya paham store-nya biar lebih besar ke Danantara, ya harusnya laporan keuangannya harus transparan dong, Pak. Itu kan milik rakyat juga gitu, Pak. Tapi ya kita lihat aja sih Danantara mau mengeluarkan laporan keuangan apa tidak. Oke, next Facebook. Saya suka Facebook. I love Facebook. Lombok Paradise Reels. Oke. Jangan suka kritik MBG. Kalau saya hentikan MBG, anak kalian akan makan apa? Oh, ini tapi tidak menyebutkan nama. Mungkin dari si pemosting aja ini katakan. Mungkin, saya juga nggak tahu. Tapi di gambarnya ini ada Pak Prabowo. Berarti postingan ini menunjukkan bahwasannya yang itu yang ngobrol, yang ngomong Pak Prabowo, tapi yang kita nggak tahu. Jangan suka kritik MBG. Kalau saya hentikan MBG, anak kalian akan makan apa? Makan nasi, Pak. Tanpa MBG pun bisa makan nasi, ayam. Masih bisa, Pak. Masih bisa. Aman-aman, Pak. Cuman ini nggak jelas ini yang ngomong siapa. Karena dari postingannya tidak menyebutkan nama. Oke, next, Facebook. Dari Garuda TV. Anggaran MBG dipangkas, BGN pastikan penerima makan gizi gratis tidak berkurang. Kepala BGN Nani Estiang menegaskan pihaknya terus melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program makan gizi gratis. Meski anggaran dipangkas menjadi 268 triliun, jumlah penerimaan manfaat dipastikan tidak berkurang. BGN melakukan refocusing penerimaan manfaat, menghentikan sementara pembangunan dapur baru, serta membenahi dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar program MBG yang tetap akan dijalankan di wilayah 3T dengan skema yang disesuaikan. Bu Nani Estiang. Bagus sih, Bu. Anggaran MBG dipangkas, tidak mengurangi jumlah yang menerima. Kalau yang Ibu katakan tadi bahwasanya menggunakan kantin, masih masuk akal, Bu. Tapi kan masih 268 triliun. Ya, 268 ya. Iya, 268 triliun. Kalau segitu, Bu, kan yang awal dulu kan sekitar segitu, setelah dipotong 67 triliun berarti kan sekitar 268 triliun. Anggarannya tetap, tapi bisa efisiensi biaya. Berarti kan ada seharusnya bukan 268 itu dong, Bu. Berkurangnya banyak, Bu. Secara gambaran aja, satu, tidak dapur MBG bisa berkurang, lebih efektif di kantin.
tidak ada pengiriman dari dapur MBG ke sekolahan karena kantin posisinya di sekolahan itu. Satu itu ngirit pengiriman secara simpelnya gitu. Kalau dapur MBG kapasitasnya karena terjadi dapur MBG karena menangani beberapa sekolahan yang jumlahnya jumlahnya besar dikarenakan berapa sekolahan. Kalau ini per sekolahan seharusnya bisa mengurangi dari pegawai, biaya, alat-alatnya juga itu berkurang banyak sih. Yang terutama dari logistik pengiriman karena lebih dekat, enggak jauh-jauh gitu loh. Itu logis Bu. Tapi kalau anggarannya besok itu habis, ini tanya Bu. Jadi pertanyaan jadinya. Kok bisa anggarannya tetap habis gitu padahal ini sudah berkurang banyak seharusnya. Kalau dapur MBG-nya kalau tidak memanfaatkan kantin tapi membangun dapur MBG di sekolah ya makin banyak dapur MBG-nya. Dan kasus yang terbaru kan masalahnya kan itu transaksional semua, bukan tujuan untuk makan gizi gratis tapi proyek. Kalau mentalnya masih mental proyek ya gitu, itu harus dirubah Bu. Mental orang-orangnya harus mental benar-benar bekerja untuk program pemerintah biar lancar gitu Bu. Next saja Facebook, cuman itu aja Bu. Tapi ide Ibu bagus, saya setuju tuh untuk menjadikan kantin menjadi dapur MBG, itu saya setuju karena nggak perlu jauh-jauh. Oke, dari pensiun atau apa ya pasti keluar Pak, cari yang aman. Dan kondisinya kalau dolar menguat terus kayak gini, daripada ke Indonesia yang rupiah semakin melemah ya pasti larinya ke dolar Pak, karena pegawai yang banyak yang sekarang gaji 3 juta, nah besar biayanya Pak, besar banget dapur MBG. Untuk kepercayaannya caranya ya jangan boros-boros, APBN-nya ditata dengan bagus,